Pada 12 Mei 1998, Erik kembali mengambil foto yang kuat secara visual. Mahasiswa tewas setelah peluru dari tentara menembus tubuhnya. Keempat mahasiswa berasal dari Universitas Trisakti. Foto Erik. Baik, kita tahu nggak Orde Baru itu apa? Orde Baru? Orde Baru kalau nggak salah aku sih sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak kita, Bapak Soeharto, dari tahun 1966 sampai 1998. Nah, Bapak Soeharto kita ini memimpin selama 7 periode lamanya. Lama gak ya? Ya, dia memang lama memimpin negara kita, negara Indonesia. Kok bisa lama sih? Mungkin karena di zaman itu ada sentralisasi kekuasaan sih kayaknya. Soalnya sentralisasi kekuasaan di zaman itu tuh dilakukan dengan cara mengontrol ketat berbagai institusi politik dan juga ekonomi. Jadi di zaman itu juga militer itu menjadi kekuatan utama bagi pemerintah. Tujuannya dari sentralisasi kekuasaan ini tuh untuk memperkuat kekuasaan mereka itu sendiri, dan juga tujuan lainnya itu untuk menjaga stabilitas politik dan juga untuk melancarkan untuk wacana pembangunan ekonomi di zaman itu. Oh, simpelnya gini, apa-apa yang dilakukan masyarakat kita tuh dipimpin sama pemerintah kita dong. Ya, kurang lebihnya itu seperti itulah. Pantas kayaknya lama ya. Jadi gimana, Pak? Udah paham? Udah agak paham sih. Ntar, dan nelpon. Halo. Aku lagi nyantai nih. Apa? Oh, buku poin kemarin kah? Masih sama aku sih. Kok di mana? Oh, di perpus depan visip tuh kah? Oke, nanti aku TW sana ya. Ini buku poin kemarin. Oh, ya, mana? Iya. Nah, buku aku. Oke, thank you. Kita ini lagi bahas apa sih? Kami lagi bahas masa Orde Baru tentang pembangunan ekonomi. Kebetulan tadi aku bahas itu gak. Boleh ikut gak? Boleh, dulu lah sini. Nah, jadi pembahasan kami tuh Orde Baru kan tujuan utamanya pada masa ini kan. Pembangunan ekonomi ini itu kan tujuan utama dari masa Orde Baru. Jadi ekonomi ini nih memperkenalkan kebijakan yang pro pasar dan menarik investasi dari negara asing. Jadi kebijakan yang diambil Pak Soeharto ini mengandalkan investasi asing, terus eksploitasi sumber daya alam dan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Nah, dalam zaman ini pembangunan ekonomi, kau tahu nggak, Fer? Kalau pas zaman Presiden Soeharto tuh pembangunan ekonominya itu dianggap berhasil karena mencapai 7% dari ekonomi Indonesia dan harga kebutuhan pokoknya itu terjangkau. Tapi nih dalam pembangunan ini nih seringkali yang
tidak diperhatikan tuh kesenjangan sosial. Jadi banyak kesenjangan sosial yang terjadi di berbagai daerah yang secara tidak merata. Makanya di zaman itu tuh banyak yang demo atau yang mengkritiki tentang kebijakan tersebut, yang dimana itu menguntungkan kelompok tertentu. Nah, itu ya. Kan daerahnya tuh seperti Pulau Jawa lebih maju daripada Kalimantan dan lainnya. Nah itu contoh salah satunya. Gitu sih. Makanya banyak orang zaman itu tuh mengkritiki tentang kebijakan tersebut. Oh, kayak gitu ya. Kayak gitu. Tapi aku kayaknya masih bingung lah sama Orde Baru nih. Ya, ini tentang apa? Tentang represi politik nih. Revisi politik ya, kami juga Kurang paham sih. Kurang paham Belum masuk ke situ tuh. tapi mungkin tuh ada Marcelo sama Grego. Coba aku tanyakan saja mereka. Makasih ya. Ya santai ya. Bukunya makasih juga. Kita ada tahu nggak tentang represi politik pada masa Orde Baru? Oh, represi politik itu mah kecil. Iya, tapi cara tempat duduk ya dulu. Itu aja cerita mana sana ke di mana ke? Tuh ada di situ lah kita. Jadi itu lover, represi politik itu kayak tindakan pemerintah buat mengendalikan rakyat mereka secara paksa. Nah, mereka tuh bisa menggunakan kekuatan militer, intelijen, dan juga mereka tuh bisa pembatasan media informasi mereka gitu. Jadi kayak informasi yang boleh diutarakan sama media tuh hanya kepentingan mereka. Ya. Jadi tuh ada kayak contoh-contohnya tuh mereka kayak kita nih kan di era sekarang itu tuh kita berbebas kan buat berpendapat. Nah, pas di eranya Orde Baru itu tuh mereka tuh dibatasi. Jadi tuh mereka nggak bisa kayak mengutarakan pendapat mereka sama sekali. Jadi kalau misalnya kedapatan salah satu dari mereka tuh mengutarakan pendapatnya, mereka itu biasa bisa langsung ditahan tanpa alasan atau tanpa bukti yang kuat. Bahkan mereka bisa dipenjara sampai bertahun-tahun. Terus di masa Orde Baru tuh juga ada undang-undang yang diterapkan. Nah, nama undang-undangnya tuh Undang-Undang Anti Subversi. Nah, Undang-Undang Subversi itu terdapat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Undang-undang itu tuh kayak menekan masyarakat untuk tidak dapat mengutarakan pendapat mereka dan juga mengurangi oposisi. Jadi mereka tuh benar-benar diterapkan untuk mengatur stabilitas politik pada saat itu. Iya, jadi tuh pas era-era itu mereka lebih fokus ke kedaulatan si politik ini. Mereka tuh nggak bisa sama sekali berpendapat karena pada dasarnya mereka tuh bisa dibilang seperti robot yang harus mengikuti tata cara permainan tersebut. Gitu. Jadi gitu ya. Iya. Maksudnya Yang kayak mana? ya. Safar, ngapa sendiri ya? Gini, ini kan aku habis bahas masa Orde Baru sama kanku. Iya. Tapi aku nih masih bingung. Itu di mana tuh? Kan tadi aku udah bahas tentang satu saat pembangunan ekonomi sama represi politik. Lalu yang aku pahamin pembentukan tatanan sosial politik di Indonesia. Tapi kayaknya ada yang kurang lah. Cuman aku lupa. Emang yang kau pahamin dari tatanan sosial politik tuh apa-apa aja? Jadi gini Yuli, Orde Baru ini berupaya untuk membentuk suatu tatanan sosial politik yang stabil. Iya. Dengan memaksakan Pancasila sebagai asas satu-satunya bagi semua organisasi sosial politik di Indonesia. Lalu tujuan pembentukan tatanan sosial dan politik di Indonesia ini itu untuk mengurangi adanya potensi oposisi terhadap pemerintah dan sekaligus mempromosikan nilai-nilai nasionalisme yang diatur oleh negara. Tuh. Nah, jadi tuh di era Orde Baru juga ada gerakan yang namanya pro demokrasi sebagai bentuk respon
kebijakan di masa Orde Baru. Nah, yang sering kita sebut itu sebagai demo. Nah, demo ini meningkat sejak tahun 1980-an. Krisis ekonomi di tahun 1997 itu memicu protes massal menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Nah, puncaknya itu di bulan Mei tahun 1998 yang mengakibatkan jatuhnya Soeharto dan berakhirnya masa Orde Baru. Oh, dari gitu ya, Gloria. Iya. Nah, kalau gitu aku duluan ya. Ya, Terima kasih. ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latifah Ramadhani dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak sanggup menjawabnya? Insya Allah ya bersedia, sanggup sih nggak tahu lah. Iya. Apakah Bapak pernah mengalami masa Orde Baru? Pernah sepanjang masa kanak-kanak sampai remaja itu saya masih periode Orde Baru sampai tahun 98. Orde Baru. Nah, apa pendapat Bapak tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa Orde Baru? Tidak ada justifikasi untuk pelanggaran hak asasi oleh pemerintah ataupun oleh siapapun. Jadi pada dasarnya kalau menurut saya itu satu hal yang jangan sampai terjadi lagi, dan itu sebenarnya bisa dicegah. Namun kadang-kadang itu hal yang memang lumrah terjadi dalam dunia politik secara keseluruhan, tidak hanya di Indonesia tapi juga di tempat lain. Baik Pak, apa pendapat Bapak tentang penggunaan kekerasan oleh pemerintah Orde Baru untuk menekan gerakan oposisi? Hampir semua pemerintahan sebenarnya punya kecenderungan ke arah sana, karena natur dari pemerintahan itu adalah ingin mempertahankan kekuasaan mereka. Namun memang kalau kita bicara soal apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk melakukan opresi terhadap lawan politiknya, itu memang satu hal yang jelas secara demokratis sangat melanggar. Jadi kalau kita bicara soal karakter dari demokrasi, salah satunya adalah kesetaraan dan juga kebebasan. Jadi itu pelanggaran terhadap hal itu semua. Namun seperti biasa, hal itu biasa terjadi dalam banyak negara. Hanya kebetulan di Indonesia cukup lama. Sejauh mana Bapak percaya bahwa Orde Baru berhasil dalam menciptakan stabilitas ekonomi meskipun banyak kritik terhadap praktik korupsi yang meluas? Stabil benar, stabil. Artinya dalam konteks itu mungkin stabil agak naik ke atas kecuali pada bagian akhir periode pemerintahannya. Namun apakah itu perekonomiannya baik atau tidak? Jadi kan bisa aja kita stabil di bawah, stabil di tengah, atau stabil di atas. Bisa aja kita nggak stabil tapi banyak di atasnya gitu kan. Dalam konteks pemerintahan Orde Baru itu stabil dan sebenarnya stabil di bawah aja, kita nggak ada signifikan. Kenapa kemudian ada banyak romantisme yang menganggap bahwa periode Orde Baru itu lebih baik atau lain-lainnya? Karena kadang-kadang perbandingannya tidak apple to apple. Artinya coba kita bicara jujur, kondisi perekonomian pemerintahan sekarang yang banyak dikritik atau pemerintahan sebelum-sebelumnya banyak dikritik juga masih jauh lebih baik dibandingkan kalau kita bandingkan dengan Orde Baru ketika sekolah itu privilege yang luar biasa. Kuliah itu benar-benar harus kaya banget atau tinggal di kota banget baru kemudian Anda bisa kuliah, lalu kemudian makanan-makanan dan lain-lain. Jadi sebenarnya benar, iya kita stabil, tapi kalau dikatakan bahwa Indonesia saat itu dalam kondisi yang perekonomian baik, ya tidak. Stabil itu karena kita nggak pernah membandingkan dengan negara lain terlalu signifikan kayak sekarang. Jadi misalnya di era dengan medsos dan lain-lain, saat ini kan kita mudah melakukan komparasi, kita mudah nggak puas saat ini karena ada komparasi, padahal mungkin aja kondisi kehidupan kita sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan pada masa lalu, tapi kita lebih nggak puas sekarang dibanding dulu. Ya baik Pak, apakah Bapak melihat adanya warisan positif dari Orde Baru yang masih relevan hingga saat ini meskipun banyak kritik terhadap rezim tersebut?
ada jelas setiap pemerintahan punya warisan positif apalagi Orde Baru dalam konteks ini 32 tahun dia memerintah di Indonesia. Dalam banyak hal bahkan kadang-kadang natur dari rakyat ini kan nggak selalu, jadi demokrasi sendiri masih ada dalam kita nggak bisa benar-benar bebas sebebas-bebasnya. Artinya pada level tertentu opresi dalam tanda kutip yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru mungkin pada level tertentu juga perlu dipertahankan, tapi tidak dalam artian negatif. Artinya ketegasan pemerintah terhadap gerakan-gerakan yang bersifat separatis atau mungkin perlakuan mereka terhadap para kriminal atau beberapa hal-hal seperti itu. Namun kalau kita bicara dalam konteks secara keseluruhan, ya tentu saya tidak menyarankan kita kembali lagi ke masa Orde Baru. Hanya saja benar ada beberapa hal, karena pada level tertentu ya kita nggak bisa memerintah sebuah negara dengan murni membiarkan rakyatnya bebas saja melakukan apa saja. Sebenarnya kan kita sekarang bebas. Saking bebasnya kita merasa bahwa kita lebih buruk daripada Orde Baru saat ini. Mereka yang ngomong kayak gitu biasanya nggak terlalu ngerasain atau ada sentimen negatif berlebihan terhadap pemerintahan saat ini. Kalau menurut saya pemerintah saat ini jelas banyak punya hal yang perlu diperbaiki. Tapi kalau kita mau jujur, misalnya saat ini kalau saya memaki presiden atau apa segala macam, paling ujung-ujungnya juga damai, minta maaf atau lainnya. Coba itu Anda lakukan pada periode pemerintahan Soeharto. Iya, entah apa yang terjadi pada diri Anda. Ada nggak dosen berani ngomong kayak gini soal politik pada masa lalu? Ya nggak banyak. Kenapa itu bisa terjadi saat ini? Ya karena proses demokratisasi, terlepas dari berbagai kritik yang ada. Jadi ya ada positifnya dan negatifnya. Baik Pak, terima kasih. Dan yang terakhir, apa harapan Bapak untuk masa depan Indonesia berdasarkan pengalaman masa Orde Baru? Satu yang penting adalah ada banyak kritik terhadap Orde Baru. Salah satunya adalah kekuasaan Soeharto yang terlalu dominan seakan-akan menguasai semua aspek pemerintahan. Padahal dia cuma presiden, artinya cuma eksekutif kan. Nah, pelajaran yang perlu kita ambil adalah dalam dunia politik itu kita selalu perlu keseimbangan, balance of power. Itu salah satu konsep utama dalam dunia politik. Harus ada keseimbangan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Begitu juga komponen-komponen lainnya. Tapi minimal 3 itu tuh harus. Jadi dari pelajaran itu jangan sampai kita mengulang. Jadi misalnya kalau kita bicara soal ketika presiden lalu kemudian punya partai dan partai-partai yang lain itu nggak ada yang oposisi dengan mereka. Lalu kemudian yudikatif pun mungkin keluarganya itu cikal bakal menjadi Soeharto berikutnya itu sangat mungkin terjadi. Misalnya pemerintahan Jokowi, kalau dia perlu lawan, baik atau buruk lawannya dia tetap perlu lawan. Suka nggak atau nggak suka saya dengan lawan politiknya, misalnya anggaplah saya nggak suka dengan PKS, nggak suka dengan PDIP atau apa segala macam, nggak sukanya misalnya tetap diperlukan. Bahkan orang baik pun kalau berkuasa terlalu penuh akan jadi orang jahat pada akhirnya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga materi yang Bapak berikan bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang.